SD Negeri Jepara Pulau 03. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10. Yang berbahagia Bapak Ibu Guru SD Negeri Pesawalan 1, SD Negeri Sidori 03, dan SD Negeri Jepara Pulau 3. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru angkatan 10, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Mengawali acara pada hari ini, kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Disilahkan duduk kembali. Sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Pesawalan 1 kepada Ibu Haryati MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak dari SD Negeri Pesawalan 1, Bapak Muhammad Mawati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Pesawalan 1, SD Negeri Sidori 3, dan SD Negeri Jepara Pulau 3. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah senantiasa kita lakukan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah, dari SD Negeri Pesawalan 1 angkatan 10 ada yang terjadi menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Muhammad Mawati yang telah lolos seleksi dalam mengikuti seleksi guru penggerak angkatan 10. Semoga Pak Mawati dapat
mengikuti tahapan-tahapan dalam rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan hari ini Pak Ahmad Mawati sudah akan mendiseminasikan budaya positif. Ini adalah materi dari modul 1.4 guru penggerak angkatan 10. Dari 3 modul, Bapak Ahmad Mawati sudah melewati 1 modul pertama. Dari 3 modul itu nanti kalau dijumlahkan ada kurang lebih 10 modul apa ya Pak Ahmad ya? Ya, alhamdulillah Pak Mawati sudah melalui kurang lebih 35% tahapan pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga ilmu yang Pak Muhammad Mawati dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini bisa ditularkan kepada teman-temannya, khususnya di SD Negeri Pesawaran 1 pada umumnya, tidak hanya di lingkungan SD Negeri Pesawaran 1, tapi juga di lingkungan yang lebih luas lagi, bisa sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten, dan bisa menularkan kepada rekan-rekan guru yang lain. Dan semoga juga nanti dalam acara diseminasi ini Bapak Ibu semua bisa mengikuti sehingga nanti bisa mengambil ilmu dari diseminasi yang akan disampaikan Bapak Muhammad Mawati. Saya selaku yang dituakan di sini hanya memberikan dukungan berupa dorongan semangat kepada Bapak Mawati, tetap semangat melaksanakan rangkaian kegiatan dalam pendidikan guru penggerak ini. Semoga nanti dapat menyelesaikan dengan lancar tanpa kendala. Amin. Cukup itu saja sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Pesawaran 1, Ibu Aryati MPD, rekan sejawat, Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri Pesawaran 1 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam ruangan kelas 5 yang indah dan nyaman, serta tidak lupa kita junjungan salam selawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan ke zaman terang benderang pada saat ini yang saya rasakan. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya Bapak dan Ibu sebelum memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif, saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk berdiri untuk menirukan nanti ice breaking yang akan saya peragakan. Ya, untuk ice breaking nanti tepuk tangan ya. Jadi tepuk 1, terus tepuk 2, terus tepuk 3. Ya, saya contoh untuk tepuk 1 nanti di depan dada. Ya, cuma 1 kali saja tepuk. Kemudian kalau tepuk 2 itu di sebelah kanan melakukan tepuk 2 kali. Nah, terus selanjutnya untuk tepuk 3 itu nanti di sebelah kanan 1 kali, terus sebelah kiri 1 kali, terus di atas 1 kali. Paham? Ya, coba kita praktekkan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, tentunya belum kompak ya, karena baru belajar. Ya, coba satu lagi ya. Tepuk 1, ya, depan dada. Tepuk 2, tepuk 3. Ya, coba ya, saya ajarkan dulu ya. Ya,
Ya, ini harus dilakukan secara cepat. Ya, ini untuk melatih konsentrasi, ya, dan kecepatan reaksi. Jadi di dalam budaya positif ya anak-anak itu harus bisa berpikir secara kritis, ya, secara cepat, ya, supaya nanti pembelajarannya itu dapat tercapai. Saya kasih contoh. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, paham? Coba. Ya, saya ulangi lagi ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, sekarang dirubah. Ya, itu harus meningkat ya. Coba nanti ababanya bukan 1, 2, dan 3, tapi Pak Guru bolak-balik atau saya bolak-balik ya. Coba. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Ya, tepuk 2. Ya, terima kasih. Ya, silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya di sini akan menyampaikan tentang budaya positif. Ya, perkenalkan maaf dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mawardi SPD dari SD Pesawahan 01. Ya, budaya positif ya di sini adalah budaya tentang penerapan di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka bisa berpikir kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi seorang guru itu diharapkan itu bisa menuntun atau menerapkan kebiasaan-kebiasaan anak atau orang didik atau siswa di sekolahan maupun di rumah supaya mereka bisa berpikir kritis, ya, dan penuh hormat. Baik hormat kepada bapak atau ibu guru maupun hormat kepada orang tua, ya, di rumah, dan mempunyai tanggung jawab yang apa yang telah sudah dilakukan, baik melakukan perbuatan yang tidak baik maupun yang baik. Jadi itu adalah dari ciri dari budaya positif. Ki Hajar Dewantara itu dalam filosofinya sekolah itu ibarat sebuah ladang tempat persemaian bibit, atau kalau kita di daerah pedesaan, ya, itu tentunya tidak asing itu dengan pertanian. Jadi murid itu diibaratkan sebagai bibit padi. Tentunya murid itu masih belum tahu atau masih belum paham tentang karakter atau pola pikir, ya, sehingga anak tersebut harus selalu dituntun, ya, supaya menjadi siswa yang unggul. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, ya, itu diharuskan harus tahu betul tentang karakter siswa, sehingga siswa itu bisa dirubah. Dalam artian, siswa yang tadinya belum tahu kita ajarkan yang lebih tahu, yang belum bisa kita ajarkan yang lebih bisa, sehingga nanti cita-cita dari dunia pendidikan itu akan tercapai. Terus bagaimana supaya anak-anak itu bisa unggul? Ya, tentunya kita memberikan materi-materi yang baik, ya, materi-materi yang bisa diterima di anak tersebut dan bisa diterapkan di sekolah maupun di lingkungan rumah. Misalnya kalau di sini memelihara bibit tanaman itu dengan cara dipupuk, dikasih air, terus dibasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Seorang pendidik juga harus tahu tentang karakter siswa. Siswa tentunya ya masih mempunyai pola pikir yang polos, itu ya harusnya dikasih nilai-nilai yang baik. Maksudnya
Artinya dikasih karakter yang baik, terus dikasih materi yang bagus, ya. Dan jangan biarkan saja atau belajar di lingkungan yang tidak baik. Karena lingkungan yang tidak baik itu akan mengganggu pola pikir anak tersebut. Terus tujuan diseminasi pada materi ini adalah berbagi pemahaman dengan rekan guru di sekolah tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Terus selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Terus motivasi perilaku manusia. Berikutnya kebutuhan dasar. Terus posisi counter restitusi. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Disiplin biasanya dikatakan dalam kontrol guru terhadap murid. Menurut belajar, dalam teori kontrol terdapat miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi murid itu harus dikontrol, jangan dibiarkan, ya. Karena murid itu masih polos, sehingga harus dikontrol, ya. Dalam mengontrol itu baik psikomotornya atau psikologisnya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Ya, stimulus respon versus teori kontrol, pandangan tentang dunia. Ya, stimulus respon yaitu yang pertama realitis atau kebutuhan. Kita sama. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Ya, itu untuk stimulus respon. Tetapi untuk teori kontrol, realitis itu kebutuhan kita berbeda. Tentunya kebutuhan anak atau seseorang itu tentunya berbeda-beda. Ya, ada yang membutuhkan perhatian khusus atau sudah tidak membutuhkan perhatian karena sudah cukup. Tetapi di sini teori tentang respon dan kontrol itu berbeda. Terus setiap orang memiliki gambaran yang sama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu untuk teori respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Jadi tidak dipaksakan. Terus stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang saja, mengutamakan kemenangan. Terus di sini apa itu disiplin? Ada yang tahu disiplin? Bapak Ibu? Ya, disiplin siapa ya? Padahal ini ya Tepat waktu mungkin. oh tepat waktu ya Bu Haryati, tepat waktu. Yang lain? Rajin apa? Rajin segalanya. Ya, rajin mengerjakan sesuatu, ya, rajin memakai pakaian dan sebagainya. Ya, itu ya sudah luar biasa ya Bapak dan Ibu. Tetapi di sini disiplin positif. Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar.
Disiplin artinya murid, ya. Disiplin artinya murid, ya. Dian Gazan. Nah, di sini disiplin atau belajar. Kita sebagai seorang guru, ya harus selalu belajar dan belajar. Ya, baik belajar menghargai waktu, ya, belajar menghargai pakaian, belajar menghargai tugas, ya, dan belajar menghargai pendapat orang lain. Itu adalah rasa disiplin. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin diri, setiap orang itu mempunyai disiplin diri. Dan disiplin diri apa? Diri itu dapat menggali potensinya. Yaitu potensi apa? Ya potensi yang positif. Apabila kita mau berkembang, ya tentunya kita harus berusaha. Ya caranya dengan apa? Ya tadi dengan belajar disiplin. Terus apa yang dihargai? Dengan disiplin tentunya kita akan mendapat penghargaan. Yaitu dengan apa? Ya misalnya kita mengerjakan pekerjaan itu tepat waktu tanpa diburu-buru. Dan dengan disiplin itu dapat membantu orang lain ya, terasa ringan, tidak menjadi beban. Terus makna disiplin. Makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan atau ketidaknyamanan. Nah, di sini makna disiplin yang sering kita kumandangkan kepada anak didik kita, yaitu untuk selalu ya tepat waktu, baik tepat waktu datang ke sekolahan, tepat waktu mengerjakan tugas. Ya, tentunya itu ada ketidaknyamanan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru jangan memaksakan kehendak. Jadi, apa yang kita ajarkan disiplin itu belum tentu itu baik untuk orang lain. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, jadi disiplin adalah memerintah diri sendiri ya dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita, yang menghargai dan bertanggung jawab tanpa perintah orang lain. Di mana ada kemerdekaan yang harus ada di disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Terus tujuan disiplin positif di sini yaitu yang pertama menanamkan motivasi kepada semua murid, ya. Jadi motivasi ya ada timbul dari diri murid ya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi pada semua murid itu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi jangan dipaksakan ya. Terus motivasi ini berasal dari diri siswa internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Jadi biasanya kalau kita mengajarkan ke anak ya, seumpama anak bisa berprestasi, kita memberikan hadiah atau pujian, itu akan berdampak yang tidak baik atau ketergantungan.
Oleh karena itu, image kita kepada anak atau murid untuk menanamkan disiplin positif yaitu dengan jangan memberikan hadiah atau pujian, karena itu akan terasa atau teringat sepanjang waktu. Bukan saja dengan pujian atau hadiah, tapi dengan hukuman. Dengan hukuman juga anak-anak itu akan selalu teringat dari masa anak-anak sampai remaja sampai bahkan sampai orang tua. Kadang kita tidak menyadari dengan menanamkan rasa disiplin pada anak, kita kadang terlena atau terbuai dengan menanamkan hukuman. Tujuannya yaitu tadi untuk anak itu patuh, tetapi dengan penekanan hukuman itu akan berakibat fatal atau tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Terus motivasi perilaku manusia. Alasan motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak kadang mengerjakan sesuatu apabila itu didasari tidak ikhlas karena ada tekanan atau konsekuensi, itu anak itu mengerjakannya itu tidak sungguh-sungguh atau tidak ikhlas, sehingga anak tersebut hanya mengerjakan karena takut dengan hukuman yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin murid saat ini itu hanya menuntut imbalan atau penghargaan. Saya harus belajar dengan tekun, saya harus berprestasi karena hanya ingin mendapatkan imbalan. Jadi bukan timbul dari dalam hati. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi anak itu ingin membanggakan dirinya sendiri, ya, supaya orang lain, mungkin teman atau yang lainnya itu dia anggap dirinya sendiri yang paling benar. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama survival, yang kedua belonging, yang ketiga power, yang keempat freedom, terus yang ke-5 fun. Yang pertama survival. Survival siapa? Yaitu untuk tentang kebutuhan bertahan hidup. Jadi manusia itu tentunya ya memerlukan kebutuhan bertahan hidup, yaitu bertahan hidup dengan lingkungannya. Ya, baik kebutuhan hidup makan, ya, bertahan hidup tentang cuaca dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu belonging atau kebutuhan untuk diterima. Jadi manusia itu ya diciptakan di dunia ya tentunya untuk diterima, ya, diterima dalam artian jati dirinya. Ya, saya sebagai seorang murid ya harus diterima menjadi seorang murid, dan itu adalah hak dari seorang murid. Terus yang berikutnya adalah power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak atau manusia itu mempunyai kebutuhan power, yaitu kemampuan. Di sini anak-anak yang mempunyai kemampuan, ya, kita apresiasi dengan baik, kita kembangkan sehingga anak tersebut mempunyai kemampuan baik di bidang akademik maupun non akademik.
Terus selanjutnya yang berikutnya adalah freedom, tentang kebutuhan pilihan. Tentunya anak-anak jangan dipaksakan ya untuk memilih satu hal saja, tetapi kita berikan pilihan-pilihannya. Ya, misalnya kalau di sekolahan kita ada anak yang mempunyai bakat tersendiri yang baik akademik maupun non akademik. Ya, misalnya anak tersebut pandai matematika, ya kita kasih sarana dan prasarana ya, dan dididik atau disalurkan bakatnya ya untuk melakukan pilihannya dan sehingga dapat dikembangkan dalam perlombaan matematika dan sebagainya. Terus yang non akademik misalnya anak mempunyai potensi seperti atletik, lari, ya sepak bola, renang, bulu tangkis dan sebagainya, itu juga kita salurkan ya pilihannya atau bakatnya, yaitu dengan cara dimasukkan ke privat atau masukkan ke les dan sebagainya. Tentu jangan dipaksakan. Terus kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk merasa senang, ya senang atau happy. Jadi manusia itu atau murid itu juga membutuhkan untuk merasa senang. Jadi dari rumah menuju ke sekolahan, anak-anak tersebut tentunya mempunyai gambaran, ya, untuk membuat dirinya itu merasa senang. Yaitu dengan cara apa? Ya di sini kita mengajarnya itu jangan terlalu menekan kepada diri anak, tetapi kita bisa membuat model-model pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, ya, jangan melalui ceramah dan sebagainya. Tetapi kita masih banyak sekali belajar atau cara pembelajarannya itu dengan Taiga, ya, dengan Canva, dengan video, ya, dan lain sebagainya. Terus kebutuhan dasar manusia yang itu misalnya di sini ada contoh, yaitu Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Harapan, ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Itu Agus, ya, itu adalah salah satu murid dari Bu Ani. Di sini beberapa anak telah datang mengeluh ke Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan dipaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Coba dari cerita gambaran seperti ini, ada yang tahu Bapak dan Ibu? Ya, Bu Arianti gimana? Ya. Mungkin kalau saya jadi Bu Ani, saya ingin berusaha mencari dulu latar belakang mengapa Agus melakukan hal itu. Jadi dari pendapat Bu Arianti itu melihat latar belakangnya dari siswa Agus. Ya. Nah, mungkin yang lain, Bu Vero? Belum. Pak Amin? Ya, mengkonfirmasi dengan rekan-rekan teman sekelas. Oh, ya. Tentang latar belakang apa yang. Ya, jadi dari pendapat Pak Amin itu melihat latar belakang atau mengkomunikasikan, ya, mencari alasan tentang Agus. Ya, betul sekali, luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Hayati dan Bapak Amin. Ya, di sini tentunya tadi Bu Ani itu menerapkan apa? Kita sebagai guru itu tidak langsung menghukum atau menghardik, ya, tetapi kita harus tahu latar belakang anak tersebut. Ya, karena mungkin si Agus di rumah itu sendirian, mungkin bapak dan ibunya lagi bekerja di luar kota. Ya, jadi si Agus itu
ya di rumah sendirian itu karena ingin merebut ya makan siang temannya itu dengan paksa, mungkin ya dia ingin bertahan hidup. Karena tadi kebutuhan manusia itu yang pertama adalah kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup. Jadi memang betul di sini tidak benar apa yang dilakukan oleh Agus, tetapi kita sebagai guru jangan langsung menghukumnya, tetapi kita harus melihat situasi dan kondisi atau latar belakangnya. Betul sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Amin dan Ibu Hati. Di sini selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, terus yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Yang pertama penghukum, ya. Seorang guru itu tadi yang sudah saya terangkan bahwa jangan sesekali langsung menghukum anak didiknya, karena belum tentu anak tersebut itu salah dalam melakukannya. Di sini ada pertanyaan. Coba yang pertama itu, saya kecewa sekali kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang keberapa kepada ibu? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Coba kita lihat ya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, berarti itu ada rasa kesal ya. Jadi kepada siswa, ya seorang guru itu seharusnya tidak seperti, tapi harus dicari tahu latar dan belakangnya. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kira-kira apa itu? 5 posisi kontrol guru. Membuat merasa bersalah. Kenapa? Membuat merasa bersalah. Nah, ini kalau membuat merasa bersalah itu siswa itu akan merasa bersalah. Ya, kalau merasa bersalah itu ya sepanjang hayatnya itu anak tersebut karakternya itu nanti tidak berubah karena takut melakukan kesalahan. Ya, jadi seorang guru itu jangan menerapkan pembuat merasa bersalah, karena anak tersebut akan teringat sepanjang masa. Terus selanjutnya yang nomor 3, pernyataannya adalah ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira ini 5 kontrol guru sebagai apa? Teman. Ya, betul sekali Bu Tarmi ya, sebagai teman. Karena apa? Demi ibu atau demi bapak. Ya, demi berarti apa? Itu seperti teman. Ya, kita sebagai guru juga harus menerapkan 5 posisi kontrol ya. Ada yang bisa melakukan dengan teman atau pemantau ya. Itu harus dilakukan supaya anak tersebut itu nyaman dan aman ya, tidak merasa takut ya dalam segala pembelajaran atau pembelajaran di kelas maupun pembelajaran di luar kelas. Terus selanjutnya yang nomor 4, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira ini posisi kontrol yang nomor berapa nih? Pemantau. Apa? Pemantau. Ya, pemantau ya. Jadi kita guru itu bisa memantau atau mengawasi ya tentang tingkah laku muridnya. Ya. Di sini hanya mendapatkan stiker bintang itu saja sudah kelihatan, itu berarti pemantau. Terus yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol yang keberapa? Kelima, manajer ya. Ya, posisi manajer. Ya. Posisi dari 5
posisi kontrol guru yang baik adalah yang nomor 5, yaitu posisi manajer. Karena posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik karena bisa menuntun, bisa mengarahkan, dan anak didik itu bisa melakukan dengan tanggung jawab apa yang dilakukannya. Selanjutnya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas. Di sini adalah aturan kelas. Ya, di kelas tentunya Bapak Ibu ya menerapkan tentang keyakinan kelas, lingkungan positif, terus budaya positif. Apa itu keyakinan kelas? Ya, ada yang tahu keyakinan kelas? Tanya Bapak Ibu ya, di dalam kelas itu harus mempunyai keyakinan, yakin ya. Apa itu keyakinan kelas? Ya, kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus dimusyawarahkan ya dengan murid dan guru. Jadi apa aturan-aturan atau keyakinan kelas itu harus dimusyawarahkan untuk mendapatkan peraturan atau keyakinan yang harus dilaksanakan atau harus dijalankan. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikan, ya nilai-nilai yang baik atau prinsip-prinsip yang universal, ya, yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Terus mengapa harus keyakinan kelas itu? Nah, kenapa harus diterapkan keyakinan kelas itu? Ya, karena kan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau dalam intrinsik, ya, seseorang akan lebih semangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Di sini sangat penting sekali diterapkannya keyakinan kelas karena dapat memotivasi ya seorang murid dalam belajarnya, ya, kemudian akan yakin pada dirinya yang dimiliki sehingga apa yang aturan-aturan di kelas itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu sesuai dengan Gosen tahun 1998. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret atau nyata, ya. Yang kedua, merupakan pertanyaan universal. Ya, jadi universal itu terbuka. Terus yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Ya, dibuat dalam bentuk positif itu hal-hal yang baik tentunya. Terus yang keempat, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya, karena seorang anak itu mempunyai kognitif yang masih rendah, jadi keyakinan kelas itu jangan dibuat yang luas, tapi harus yang efektif atau yang singkat. Terus yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas, ya, ada guru, ada ketua kelas, wakil kelas dan sebagainya, dan tentunya murid itu harus berkontribusi, harus berperan aktif dalam membuat
kesepakatan atau curah pendapat. Terus yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bersedia meninjau kembali, bisa mengulang, kira-kira bisa merefleksi apakah keyakinan kelas yang telah dibuat pada semester 1 itu sudah baik atau belum, dan itu bisa diperbaiki di semester berikutnya. Supaya apa? Ya supaya keyakinan kelas yang sudah dimusyawarahkan itu atau sudah disepakati itu bisa berjalan dan meningkat. Terus berikutnya adalah segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seorang murid atau guru juga ya itu mempunyai kesalahan. Nah, tentunya kesalahan itu jangan menjadi beban kepada murid untuk mengembangkan bakat atau minatnya dalam pembelajaran sehingga anak tersebut bisa berprestasi di kemudian hari, yaitu dengan karakter yang kuat memberikan motivasi kepada anak tersebut. Terus manfaat, yaitu yang pertama manfaat dari restitusi ya pertama itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Setiap manusia ya itu tentunya mempunyai kesalahan. Nah, itu harus murid itu jangan disalahkan karena tadi semua orang itu tentunya mempunyai kesalahan. Jadi mempunyai tujuan disiplin positif itu supaya bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kalau berbuat salah, anak didik itu jangan disalahkan, tapi dicari solusinya. Terus yang ketiga, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Misalnya anak tersebut mengambil atau menyontek pekerjaan orang lain. Nah, itu ya kita harus jangan langsung menghadik atau kamu itu mencontek ya tadi ya, sehingga nanti saya kasih nilai di bawah KKM. Nah, itu tidak boleh. Tapi dievaluasi, kenapa kamu tadi mencontek? Mungkin di rumah ya anak tersebut membantu orang tua. Tentu kita kan sebagai guru kan nggak tahu di lingkungan rumah mungkin orang tuanya ada yang ekonominya rendah ya, terus dan lain sebagainya, itu kan ada hambatan. Nah, jadi kita jangan langsung menghukumnya, tapi kita tadi cari solusinya atau kenapa anak tersebut tidak belajar sendiri. Ya, jadi kita harus bisa memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, ya, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi anak itu harus membuat jujur. Ya, kita jangan misalnya anak tersebut tidak bisa mencapai nilai KKM, ya harus kita bilang harus belajar ya sungguh-sungguh, ya harus bertanggung jawab, ya supaya apa? Ya supaya anak tersebut bisa mendapatkan nilai yang baik, yaitu dengan kejujuran kepada diri sendiri. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Ya, memberikan penawaran ya. Di sini penawaran tentunya yang bagus, yang membangun, ya, untuk memotivasi anak, ya, supaya bisa berkembang secara maksimal, bukan paksaan. Maksudnya dengan hukuman,
dengan imbalan dan sebagainya, itu akan membuat anak tersebut kurang berkembang. Terus yang ketiga, restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Terus kesalahan itu bisa disengaja maupun tidak disengaja. Jadi tentunya ada latar belakang tersendiri anak tersebut bisa melakukan kesalahan atau tidak. Terus contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi setiap orang ya pasti mempunyai kesalahan. Jadi bukan satu orang saja yang melakukan kesalahan, tapi mungkin orang lain juga melakukan kesalahan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, di sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tindakan salah kadang ya belum tahu. Misalnya di sekolahan, ya, anak tersebut mengambil pensil, ya, atau buku, ya, karena lupa tidak membawa buku atau pensil, jadi anak tersebut mengambil pensil atau buku. Nah, itu tindakan yang salah. Kita harus tahu latar belakangnya atau kenapa tidak membawa buku atau pulpen. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kita cari solusinya, yaitu dengan cara apa? Membuat jadwal atau harus disiapkan dulu sebelum berangkat sekolah. Nah, mungkin itu untuk validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, menanyakan keyakinan kepada murid. Murid tentunya mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang ingin menjadi guru, ya, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi dokter dan lain sebagainya. Itu harus menanyakan keyakinan. Selanjutnya, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yang tadi, menstabilkan identitas. Itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, karena tadi ya tidak apa-apa ya. Jadi pasti orang itu ada salahnya. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang selalu baik saja. Itu tidak ada. Ya. Pasti akan melakukan kebaikan, ya, atau keburukan, atau yang melakukan kegiatan yang benar atau yang kurang benar. Terus yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, karena seorang guru tentunya lebih usianya itu lebih tua, tentunya lebih berpengalaman, yang sudah melakukan aktivitas yang lebih dibandingkan dengan anak-anak, sehingga kesalahan itu pastinya ada pada seorang guru. Terus yang berikutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi permasalahan, ya, permasalahan itu pasti ada cara menyelesaikannya, yaitu dengan berbagai cara. Terus ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari persalahan ini. Nah, jadi tidak menyalahkan kepada anak yang melakukan kesalahan, tapi cari solusinya, gimana masalah ini itu bisa terselesaikan dengan baik dan bijak. Terus selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, seumpama anak itu merasa tadi tidak bawa pensil atau buku, ya kita jangan kamu kenapa itu tidak bawa buku dan pensil. Mungkin tadi latar belakang dari segi ekonomi, ya, mungkin ayahnya atau ibunya itu ekonominya kurang sehingga bukunya habis atau pensilnya habis, ya, tidak bisa memberikan buku atau pensil. Terus tahapan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada dari ini.
Kadang manusia ya atau murid itu bisa melakukan yang lebih buruk ya daripada yang sudah dilakukan. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, tentunya anak tersebut itu punya alasan-alasan tertentu yang belum tahu semua orang atau guru itu mengetahui alasannya apa. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada rahasia yang dilindungi, ya, yang kira-kira merasa penting yang harus disembunyikan atau dirahasiakan. Terus apa sih ketiga tadi? Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, apa kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Di kelas juga kita harus percaya, ya, bukan di rumah saja, ya, tapi di kelas juga harus ada rasa percaya, mempunyai atau kita itu dipercaya sama guru dan teman-teman yang lain. Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, nilai umum yang kita sepakati, ya, itu harus dijalankan. Terus apa bayangan kita tentang kelas ideal? Nah, kelas ideal siapa? Ya, apakah harus yang barang-barang yang mahal? Ya, tentunya seorang guru harus sudah tahu ya tentang kelas yang ideal. Tentunya ya ada gambar-gambar, ada buku literasi, ya, dan lain sebagainya. Itu yang dapat menjadi pembelajaran anak untuk selalu meningkat dalam belajarnya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah tadi ya, tentunya anak itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Cita-citanya apa? Nah itu harus kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut untuk anak tersebut itu bisa termotivasi dan bisa sungguh-sungguh dalam melakukan pembelajaran. Berikutnya refleksi. Ya, di sini perasaan saya saat ini setelah mengikuti materi penghibasan atau demonstrasi pada hari ini, saya paham bahwa, nah di sini saya akan melakukan tahapan refleksi, ya, Bapak Ibu nanti mengisi untuk refleksi itu sebagai umpan balik dari rangkaian materi diseminasi yang saya paparkan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi refleksi yang saya sudah tuangkan atau saya kirim lewat link baik di grup maupun di di Japri, lewat Japri atau WA grup. Mungkin itu saja dari paparan untuk diseminasi budaya positif yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dapat terlaksana dengan lancar. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita tutup dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.